Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah cerita tentang pemain sepak bola yang selalu dicap arogan dan sumber masalah dimanapun dia berada. Ia bernama Zlatan Ibrahimovic, seseorang yang menggemari sepak bola sejak kecil. Ia memang memiliki teknik yang bagus dalam bermain, namun dengan kepribadiannya itu, ia menerima banyak kesulitan untuk menggapai mimpinya. Kisah nyata ini kemudian dikemas menjadi sebuah film dengan judul I Am Zlatan yang dirilis pada tahun 2001. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah diawali saat Zlatan masih anak-anak. Ia ikut dalam permainan sepak bola bersama anak-anak lain di lingkungannya dan selalu menjadi penjaga gawang. Walaupun begitu, banyak meloloskan bola. Karena itu, ia mulai diejek dan diremehkan. Kemudian, ia mengambil bola dan menendangnya sampai tersangkut di pohon. Salah satu temannya menarik kaos Zlatan sambil menyuruhnya mengambil bola yang ia tendang. Zlatan paling tidak suka didesak. Ia akan mengambil bola itu, namun bukan karena disuruh, tetapi karena ia mau mengambilnya. Zlatan mengambil bola dengan naik ke atas box kontainer. Dari atas sana, ia mencoba memamerkan kemampuan bermainnya. Namun sialnya, ia malah terjatuh. Ia mendapat luka di hidung dan di dahinya. Zlatan yang terluka pulang ke rumahnya, ia malah dimarahi oleh ibunya karena membuat pakaian kotor dan rusak. Ia pun terus membela diri kalau itu bukan salahnya. Kemudian ia mengobati lukanya sendiri lalu makan bersama dengan kakak dan adiknya, sedangkan ibunya pamit pergi bekerja. Malam harinya sambil beristirahat, Zlatan melihat-lihat profil pemain sepak bola pada sebuah majalah Euro 92. Ia melihat setiap halaman dengan cermat. Esok harinya, sepulang sekolah, Zlatan bersama temannya, Alex, cepat-cepat keluar dari kelas. Zlatan mengambil sepeda entah milik siapa, lalu mereka pergi ke pusat alat olahraga. Sebelum masuk ke dalam, mereka menggunakan pakaian tebal yang mereka gunakan untuk menyimpan barang curian mereka. Setelah itu, mereka duduk di dekat rumahnya sambil melihat satu persatu gambar pemain sepak bola hasil curiannya. Tak lama, ayah Zlatan mengunjungi rumah ibunya. Zlatan yang menyadari hal itu langsung bergegas menghampirinya. Ayahnya membawakan sepatu dan beberapa benda lainnya. Setelah itu, Zlatan, kakak, dan ayahnya pergi untuk membeli es krim. Di perjalanan, Zlatan melihat satu persatu gambar para pemain sepak bola. Ia sangat senang karena mendapatkan pemain favoritnya yaitu Van Basten, seorang pemain sepak bola yang baginya seperti Bruce Lee dan Muhammad Ali. Lantas ia menunjukkan foto Van Basten pada ayahnya yang sedang menyetir. Suatu hari, ibu Zlatan dipanggil untuk datang ke sekolah. Kemudian Zlatan juga dipanggil untuk membicarakan sesuatu. Pada sebuah ruangan, guru Zlatan menyampaikan kalau Zlatan sangat aktif yang membuatnya sulit untuk diam dan hal itu membuat teman-temannya merasa terganggu. Karena itu, mulai hari esok, Zlatan akan didampingi oleh guru secara langsung. Sore harinya, Zlatan membantu ibunya bekerja. Ia memilah jenis-jenis sampah dan ibunya mengepel lorong. Hari esoknya, Zlatan berlatih sepak bola. Hari itu juga, ia ditegur oleh pelatihnya karena ia tidak mendengarkan pelatihnya berbicara. Ia malah semaunya sendiri dan keras kepala. Sepulang latihan, ayahnya berjanji akan menjemput Zlatan. Namun ayahnya tidak kunjung datang walaupun ia sudah menunggunya sampai malam. Akhirnya, Zlatan pulang berjalan kaki. Sesampainya di rumah, ada polisi di rumahnya. Rupanya, ibu Zlatan ditipu. Ia membuka kulkas karena lapar, namun ibunya menyuruh Zlatan ke kamar saja. Ia pun menurut begitu saja, lalu bermain bola kembali di balkon kamarnya.
Hari itu di sekolahnya ada anak baru bernama Tony. Zlatan mengajak mengobrol Tony saat jam pelajaran. Ia menanyakan asal Tony dan membicarakan tentang sepak bola. Ternyata Tony juga bermain sepak bola dan berada di klub Balkan. Malam harinya Zlatan datang ke tempat latihan klub Balkan. Sepertinya Zlatan tertarik dengan klub itu. Esok harinya Zlatan dan kakaknya dijemput oleh ayahnya. Untuk sementara, mereka akan tinggal dengan ayahnya karena ibunya sedang menghadapi kesulitan. Orang tua Zlatan sudah bercerai dan anak-anaknya lebih sering tinggal bersama ibunya. Karenanya, terkadang mereka bergantian mengurus anak-anaknya. Sesampainya di rumah, Zlatan dan ayahnya pergi lagi untuk membeli kasur. Mereka bahkan membawa kasurnya sendiri untuk lebih menghemat karena tidak perlu membayar biaya pengantaran. Kedua orang tua Zlatan memang bukan orang kaya, malahan mereka menjalani hidup yang sederhana. Hari berikutnya, Zlatan bergabung ke klub sepak bola Balkan dan mengikuti latihan. Alangkah senangnya di hari pertamanya itu, ia berhasil mencetak gol. Saat pulang ke rumah, ia menceritakan pada ayahnya kalau ia berhasil mencetak gol. Namun ayahnya malah tidak memedulikannya karena sedang fokus menonton berita peperangan di kampungnya. Bahkan saat Zlatan meminta makan, ayahnya malah menyuruhnya pergi. Zlatan langsung menghampiri kakaknya. Lalu kakaknya menyuruh Zlatan memakan sandwich. Setelah itu Zlatan bersiap untuk tidur, kemudian ia diberitahu kalau kakaknya memutuskan kembali tinggal dengan ibunya karena ia merindukan adiknya. Namun Zlatan memutuskan untuk tetap tinggal bersama ayahnya. Beberapa hari kemudian sudah memasuki musim ujian. Hari itu Zlatan kembali ditegur oleh gurunya karena ia ketahuan mencontek. Meskipun terus menyangkal, gurunya tetap memindahkan tempat duduk Zlatan ke depan dan satu orang guru bernama Anneli berpindah duduk di samping Zlatan. Hal ini membuat Zlatan marah dan mendendam. Saat itu jam pelajaran olahraga, Anneli tetap mengawasi Zlatan. Dan disinilah ia membalaskan dendamnya dengan mengarahkan bola ke wajah Anneli. Karena kejadian itu, ayah Zlatan dipanggil ke sekolah. Kali ini guru menyuruh Zlatan untuk pindah ke sekolah khusus, namun ayah Zlatan meyakinkan gurunya kalau ia akan menangani Zlatan dan membuatnya siap bersekolah besok harinya. Setelah itu Zlatan langsung dibawa pulang oleh ayahnya dan yang terjadi ayahnya mengomeli Zlatan. Ia pun hanya mengiyakan semua perkataan ayahnya karena ia takut kepada ayahnya. Vadni se Zlatan är psykisk. Vet ni vad Zlatan betyder? Ja, men han Vet ni har problem. vem som behöver psykisk hjälp här inne? Bra om du kunde sitta. Hej då. Jag ska komma här och lyssna på den skitsnacket om dig. Sore itu, klub sepak bola Zlatan bertanding. Selesai pertandingan, Tony ditawari bergabung dengan klub sepak bola MFF. Mengetahui itu, ada kecemburuan di benak Zlatan. Saat pulang ke rumah, ia menjumpai ayahnya sudah tidur dan di mejanya hanya ada bir. Zlatan memikirkan cara untuk makan enak. Akhirnya, ia mengumpulkan kaleng bekas dan menjualnya. Setelah itu, ia membeli makanan yang ia inginkan. Hal itu membuatnya semangat latihan. Pagi itu, Zlatan terbangun dari tidurnya karena mendengar suara telepon. Ia langsung pergi untuk menerima telepon. Ternyata hari itu ada pertandingan dan 10 menit lagi pertandingan dimulai. Zlatan segera membangunkan ayahnya supaya bisa mengantarnya ke lapangan. Namun ayahnya tidak kunjung bangun. Akhirnya Zlatan harus berlari ke lapangan. Sesampainya di sana, pertandingan ternyata sudah dimulai. Zlatan segera mengganti pakaiannya, setelah itu ia terus meminta pada pelatihnya untuk bermain. Awalnya, pelatih hanya menyuruhnya duduk di kursi dan mengancam tidak memberi kesempatan bermain.
Namun akhirnya tiba giliran Zlatan bermain. Ia pun membuktikan bakatnya dengan mencetak 8 gol pada pertandingan hari itu. Esok harinya Zlatan diminta bergabung dengan Malmö FF atas prestasinya. Ej, Natalie, vakna. Sad Jurda otna mali gor. Du är redo att prova Malmö FF. Beberapa tahun kemudian, Zlatan sudah berada di bangku kuliah. Ia mulai mendekati seorang perempuan dan mengajaknya bertemu untuk berkencan. Bahkan Zlatan menggunakan pakaian baru setelah ia meminta uang pada ayahnya. Namun sangat disayangkan, perempuan itu malah tidak menepati janjinya. Zlatan yang sudah menunggu lama akhirnya memutuskan untuk pulang. Esok harinya Zlatan berlatih seperti biasanya. Ia masih berada di tim Malmö dan kemampuannya sudah semakin meningkat. Sayangnya Zlatan juga tumbuh menjadi seseorang yang arogan. Namun saat mulai bermain, Zlatan malah emosian. Saat Toni tidak sengaja menendang kakinya, Zlatan malah balas menyundul Toni hingga ia mengeluarkan darah di hidungnya. Setelah itu, Zlatan malah meninggalkan Toni begitu saja. Saat pulang, ia malah merasa bersalah atas sikapnya pada Toni. Kemudian ia memutuskan untuk menjenguk Toni dan meminta maaf atas sikapnya. Toni mungkin memaafkan Zlatan tapi tidak dengan ayahnya. Ia malah tidak senang melihat Zlatan datang dan mengajak Toni pulang. Esok harinya, Zlatan dipanggil oleh pelatihnya. Ia mendengar kalau Zlatan sudah menemui Toni dan meminta maaf, yang mana hal itu membuatnya bangga. Zlatan juga mengakui kalau yang mengambil sepedanya adalah dia. Ia beralasan kalau situasi sangat darurat yang membuat dia harus mencuri sepeda. Pagi itu, klub sepak bola berlari maraton. Namun yang dilakukan Zlatan dan Toni malah naik bus untuk menghemat energi mereka. Lalu saat mendekati kampus, mereka tiba-tiba ikut rombongan lagi. Zlatan pergi ke lokernya untuk mengambil buku. Kemudian ia didatangi oleh perempuan yang sebelumnya sudah berjanji akan bertemu dengannya. Ia meminta bertemu kembali. Zlatan beralasan melihat jadwal dulu. Setelah latihan, seluruh pemain berada di ruang ganti. Zlatan melihat selembar petisi yang ditempelkan di papan tulis yang isinya penolakan Zlatan bermain di Liga U19 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Tak lama kemudian pelatih masuk. Ia melihat lembaran petisi itu. Ia pun marah-marah menyuruh seluruh timnya kompak. Selain itu, hanya dia yang berhak memutuskan siapa yang bermain dan siapa yang tidak. Malam itu, Zlatan pulang ke rumah ayahnya, kemudian ia ditegur karena baru pulang. Pertengkaran terjadi karena Zlatan dianggap melanggar peraturan rumah dengan pergi tanpa pamit dulu. Sedangkan menurut Zlatan, ia tidak perlu melakukan hal itu karena ayahnya tidak pernah peduli dengannya. Dan setiap hari hanya meratapi kesedihannya di depan televisi. Bahkan untuk makan saja ia harus pergi ke rumah ibunya. Akhirnya ayah Zlatan mengusir Zlatan pergi. Esok harinya latihan, Zlatan melakukan latihan seperti biasa. Di hari ini adalah hari pengumuman siapa saja yang bermain untuk final kejuaraan Liga U19 di Jönköping. Setelah semuanya berkumpul, pelatih mengumumkan bahwa yang menjadi pemain cadangan adalah Andreas, Jimmy, Mehdi, dan Zlatan. Mendengar itu, Zlatan marah karena ia tidak terima menjadi pemain cadangan. Menurut pelatih, pertimbangannya untuk memilih pemain adalah dari seberapa keras para pemain saat berlatih. Sedangkan Zlatan dirasa belum maksimal. Hal ini membuat Zlatan marah dan semakin arogan. Pelatih mengancamnya akan terus di bangku cadangan kalau ia terus-terusan begitu. Malam harinya, Zlatan pulang ke rumah ibunya. Ia terlihat murung dan kurusan. Ibunya mencemaskan Zlatan dan bertanya apakah ia hidup dengan baik di rumah ayahnya. Namun Zlatan tidak mengatakan ia baik-baik saja. Setelah makan malam, Zlatan bermain bola dengan adiknya. Ia menunjukkan kemampuannya dan adiknya pun memujinya.
Ia bahkan menyayangkan kenapa kakaknya bisa berada di kursi cadangan. Zlatan menjawab kalau ia harus berlatih lebih giat lagi. Mendengar itu, kakak Zlatan tidak terima karena ia mengatakan hal yang tidak-tidak pada adiknya. Padahal menurutnya sudah jelas itu adalah masalah pribadi Zlatan di lapangan. Final Liga U19 sudah dilaksanakan dan Malmö FF adalah juara dari liga itu. Namun Zlatan tidak bermain di pertandingan final hari itu. Kala itu, Zlatan akan bertanding. Pada pertandingan hari itu, permainan masih terasa buruk bagi Zlatan. Kemudian ia melihat ayahnya ada di kursi penonton yang mana hal itu tentu membuatnya senang. Ia pun berhasil memasukkan 1 gol. Setelah pertandingan berakhir, ayahnya menunggu di pintu keluar. Mereka pun berbicara lagi setelah insiden waktu itu. Sang ayah menanyakan ada masalah apa di lapangan tadi. Zlatan pun menjawab tidak terjadi apa-apa dan ia sudah atasi itu. Tak lama pelatihnya datang, Zlatan pun mengenalkan pada ayahnya. Setelah itu ayah Zlatan memberi kado yang ia bawa. Zlatan langsung membuka kado tersebut. Ia sangat senang saat mengetahui isinya adalah sepasang sepatu sepak bola. Tambah senang lagi saat ayahnya mengajak Zlatan makan makanan kesukaannya yaitu burger. Saat Zlatan makan, ayahnya menanyakan kembali masalah apa yang sedang Zlatan hadapi. Ia mulai bercerita pada ayahnya tentang masalah itu. Menurut pelatih, ia tidak menurutinya. Ayah Zlatan langsung menjawab kalau Zlatan hanya perlu menurut kalau begitu. Menurut ayahnya, alasan Zlatan harus menurut karena ia harus belajar dari seorang pelatih, dan semua orang memang begitu. Setelah itu, ayahnya menyemangati Zlatan dengan part favorit Zlatan, yaitu saat Ali melawan Foreman, yaitu kalimat "aku akan menari", senyum pun terpancar dari wajah Zlatan dan ayahnya. Hari itu, Zlatan sedang berlatih sendiri di lapangan, kemudian pelatihnya datang menjemputnya untuk bertemu dengan pemilik klub. Sesampainya di ruangan, Zlatan langsung bicara kalau kekacauan yang dibuatnya tidak sampai membunuh orang. Ia bersikap begitu karena setiap dipanggil pasti karena ia sudah membuat onar. Setelah itu, ia diberitahu kalau ia akan bergabung dengan tim A dengan kontrak yang baru. Ia pun sangat senang meskipun sempat tidak mempercayai hal itu. Setelah selesai, ia langsung pamit. Sebelum keluar dari ruangan itu, ia diperingati untuk berhenti mencuri dan berbuat onar. Karena sangat senang, Zlatan pun mengiyakan perintah itu. Namun saat ia keluar dari gedung, ternyata ia tidak tahan untuk tidak mengambil sepeda orang lain. Setelah berhasil mencuri, ia pergi menemui adiknya yang sedang bermain bola bersama teman-temannya. Ia memanggil adiknya lalu meminta untuk mengoper bola. Setelah itu, ia menantang anak-anak di lapangan itu untuk merebut bola darinya dan akan diberi hadiah $100. Beberapa tahun berlalu, Zlatan saat ini sudah bergabung dengan tim sepak bola Ajax. Hari itu, Zlatan melakukan sesi latihan bersama tim sepak bolanya. Saat pelatihnya menyuruh untuk berkumpul, Zlatan malah datang dengan lamban. Hal ini membuat sang pelatih memarahinya karena ia merasa tidak dihormati dan berakhir dengan mengusir Zlatan. Tanpa pembelaan, Zlatan langsung pulang dengan membawa mobil mewahnya. Sesampainya di rumah, ia bermain game. Setelah merasa bosan, ia menonton berita. Namun berita yang ia dengar malah tentang dirinya. Publik memang kurang menyukainya karena ia dikenal malas dan juga angkuh. Suatu hari, Zlatan dipanggil oleh Mino, si pemilik klub sepak bola Ajax, di sebuah restoran. Baru saja tiba, ia sudah diperingati karena datang terlambat. Setelah itu, ia tunjukkan statistik pemain satu persatu. Christian Vieri, 27 pertandingan, ia mencetak 24 gol. Filippo Inzaghi, 20 pertandingan, ia mencetak 20 gol. David Trezeguet, 2 pertandingan, ia mencetak 20 gol. Sedangkan Zlatan Ibrahimovic, 25 pertandingan, ia hanya mencetak 5 gol. Karena itu, ia diminta berlatih 3 kali lebih keras. Zlatan mempunyai latihan khusus. Ia berlatih berlari di dalam air. Setelah selesai berlatih dengan teman-temannya, ia masih berlatih mencetak gol di lapangan.
Saat itu, tim sepak bola Ajax sedang bertanding. Zlatan terlihat marah karena mendapat pergantian pemain, padahal ia sudah mengikuti instruksi pelatih untuk berlatih lebih banyak lagi. Setelah puas menelpon pemilik klub, ia langsung pergi begitu saja walaupun pertandingan masih berlangsung. Zlatan berkeliling dengan mobilnya sebelum akhirnya ia pulang. Sesampainya di rumah, ia melihat pemilik klub menunggunya. Mereka cekcok karena permasalahan tadi. Zlatan kesal karena pergantian pemain, sedangkan pemilik klub kesal karena Zlatan mematikan teleponnya begitu saja saat ia belum selesai bicara. Zlatan tetap tidak memedulikannya, ia hanya ingin keluar dari klub saja. Si pemilik klub mengiyakan dan menyuruhnya pergi ke Juventus saja. Mendengar itu, Zlatan memastikan kembali barangkali ia salah mendengar. Ia bertanya apakah Juventus akan membelinya. Pemilik klub menjawab kalau ia sedang mengurusnya dan hal itu mungkin terjadi. Beberapa hari kemudian, Zlatan berada di dalam mobil beserta Mino, si pemilik klub Ajax, untuk bertemu dengan Luciano Moggi dari Juventus. Mereka bertemu di sebuah hotel. Saat memasuki ruangan yang sudah disiapkan, pihak Juventus malah mengira Zlatan belum siap untuk gabung bersama mereka. Meskipun Mino sudah meyakinkannya, mereka tetap pergi begitu saja. Suatu hari, Zlatan akan melakukan pertandingan pada Liga Eropa. Ayah dan ibunya menonton dari televisi. Zlatan kali ini sudah diakui kemampuannya sebagai penembak yang handal. Pertandingan sudah dimulai. Di momen ini ia teringat saat anak-anak dulu. Ia hanya diam berdiri melihat situasi pertandingan, lalu ia mulai mendapat bola dan menjalankan aksinya, membuat lawannya kewalahan menahan dia. Hingga akhirnya ia berhasil mencetak gol. Kini namanya sudah tergabung dengan nama pemain hebat lain seperti Maradona dan Zidane. Semua orang sangat senang dan bangga padanya. Ayah dan ibu Zlatan, pelatihnya, dan juga Mino sang pemilik klub. Tak lama, Mino mendapatkan telepon dari Moggi, si pemilik Juventus. Kali ini, Mino ingin sombong untuk yang kedua kalinya. Setelah golnya di Liga Eropa, Zlatan bergabung dengan Juventus pada 31 Agustus 2004. Seperti itulah kisah tentang pemain sepak bola yang selalu dicap arogan dan sumber masalah dimanapun dia berada. Ia bernama Zlatan Ibrahimovic. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.